Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Kata-kata Suke cukup arogan. Playboy seperti dia yang terus menggoda perempuan ada di mana-mana di bumi. Namun, orang-orang dari dunia penggarap tidak pernah bisa mengerti bahasa gaulnya. Oleh karena itu, banyak pembudidaya yang curiga dengan kata-katanya. Bagaimana orang biasa bisa begitu sombong? Beberapa pembudidaya wanita terangsang menyaksikan Suke dengan mata penuh cahaya. Mereka tidak bisa membantu tetapi menjilat bibir mereka sambil berpikir. Perawan suci dari Laut Utara tersenyum tetapi tidak datang ke kapal pesiar Suke. Terima kasih untuk kebaikan Anda. Tapi saya tidak bisa, saya sedang mengemudikan kapal sekarang. Jika saya mendapat kesempatan, suatu hari saya pasti akan menikmati kapal Anda. Katanya dengan suara rendah dan menawan. Oke, itu kesepakatan. Suke mengangguk senang. Yah, saya sangat besar. Kamu bisa membawa teman perempuanmu. Perawan suci Laut Utara tersenyum. Oke, sekali lagi terima kasih atas undangan baik Anda. Saat pengeluaran di Tanah Misteri selesai, silakan datang ke keluarga Yun di Laut Utara sebagai tamuku. Keluarga Yun di Laut Utara, oke? Saya mendapatkannya. Suke bahkan tersenyum lebih bahagia. Jika orang-orang dari bangsa air ada di sini, mereka akan ketakutan dengan senyum Suke. Itu persis sama dengan senyumnya ketika dia menyita harta orang lain dengan memimpin pasukannya dan berteriak bahwa mereka tidak akan mengambil satu jarum atau seutas benang pun dari publik. Namun, beberapa pembudidaya laki-laki diam-diam mencibir, percaya bahwa Suke sangat bodoh. Siapapun dengan mata tajam dapat melihat perawan suci keluarga Yun bertingkah baik karena dia menginginkan kapal Suke. Jika Suke benar-benar berani mengunjungi keluarga Yun, dia akan dirampok dan dibunuh demi kapalnya. Beberapa orang melihat kapal pesiar Suke dari atas ke bawah dengan penuh minat. Kapal ini bentuknya aneh dan terbuat dari bahan yang unik. Ini hal baru yang cukup menarik. Bagi para pembudidaya, hal baru semacam ini menarik. Dia sangat pandai menyembunyikan sesuatu, seseorang berkata. Awalnya dia tidak mengeluarkan kapalnya. Saya kira dia menyembunyikan perahu di ring penyimpanannya. Ngomong-ngomong, sekarang dia punya kapal, kenapa tidak bergerak? Dia bertanya dengan curiga. Pertanyaannya membuat orang di sampingnya tertawa. Dia hanya orang biasa, ingat? Dia tidak bisa mengendalikan kapal atau memajukannya sama sekali. Jadi, dia harus berhenti di situ. Jadi begitu, saya hampir lupa. Kata-katanya mencerahkan kerumunan, dan semua orang mulai mengangguk. Setelah melakukan kontak mata dengan pria dari suku sapi tanduk surga, Dong Genji tersenyum dingin. Dia memutuskan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk membunuh Suke. Suke, kupikir sekarang kamu harus membayar kembali hutang yang kamu miliki pada gedung Karefri kami. Dong Genji berdiri di atas kapal besarnya, berteriak dengan dingin dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Dia merasa sekarang dia memiliki peluang 90% untuk membunuh Suke. Pria dari suku sapi tanduk langit juga melangkah keluar dan, dengan senyum tipis, berkata, aku tidak menyangka pria sembrono seperti itu, orang yang berani berhutang pada Karefri Building, bisa ada di dunia ini. Membangun kepala dong, suku sapi tanduk surga kami tidak tahan melihat bajingan, jadi kami akan membantu Anda mencari keadilan. Saya sangat menghargai bantuan Anda, Saudara Ox. Dong Genji menjawab sambil tersenyum. Keduanya bergema satu sama lain dan membentuk koalisi yang beralasan. Kemudian, mereka mulai menatap Suke dengan ganas. Seluruh area terdiam. Tidak ada yang berani berbicara dan memperhatikan orang-orang itu dengan dingin. Para penonton mengerti bahwa Suke telah menyinggung gedung Karefri. Dan mereka tidak peduli dengan keterlibatan suku sapi tanduk surga dalam masalah ini. Lagi pula, Suke hanyalah orang biasa yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Suara mendesing. Dengan hembusan udara, dua sosok muncul di kapal pesiar. Kedua sosok itu adalah tubuh Tao Suke dan tubuh ilusi petir. Dengan rambut perak, mereka cukup tampan. Mereka berjalan dari geladak kapal pesiar dan berdiri di depan Suke. Suke menatap Dong Genji dan pria dari suku sapi tanduk surga sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Benar dan pantas untuk melunasi hutang saya. Namun, saya tidak ingat berutang apapun ke gedung Karefri. Jika saya melakukannya, tolong tunjukkan bukti Anda. Dong Genji segera mengerutkan kening. Di Tanah Misteri dia masih bisa mendapatkan berita dari luar. Dia telah diberitahu bahwa Suke dijaga oleh lebih dari selusin pelindung, yang cukup kuat dan hampir sekuat Suke sebelum menghancurkan kultivasinya. Ini juga alasan mengapa Dong Genji ingin membunuh Suke di laut yang mengalir.
Namun, dia tidak menyangka pelindung Suke begitu kuat dan tiba di tempat ini sebelum mereka. Para penonton juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dua orang lagi tiba-tiba muncul di kapal? Itu tidak masuk akal. Dia pergi ke laut sendiri. Bagaimana mungkin ada dua orang lagi di sana? Saya mengenali salah satu dari mereka. Dia melindungi pria itu dari serangan tekanan kami. Tapi kapan dia pergi ke laut? Mengapa kami tidak merasakannya? Banyak orang menggumamkan keterkejutan mereka. Bagaimana bisa dua pembangkit tenaga listrik di tahap transformasi bayi tiba di tempat ini tepat di bawah hidung mereka sepenuhnya tanpa terdeteksi? Pria dari suku sapi tanduk surga mengirim pesan ke Dong Genji. Membangun kepala Dong, apakah kamu siap? Dia mengabaikan tubuh Tao Suke dan tubuh ilusi guntur, lagi pula mereka hanya berada di tahap transformasi bayi. Dong Genji menggelengkan kepalanya. Saudara Ox, tolong tunggu. Sekarang bukan lagi waktu yang tepat untuk membunuhnya. Setelah munculnya pelindung Suke, Dong Genji tahu dia tidak bisa dibunuh. Jika mereka memulai pertarungan sengit di Upflosi ini, mereka bisa mengaktifkan mantra pembatas di udara, yang akan sangat membahayakan mereka. Membunuh Suke tidak sebanding dengan kehilangan keuntungan dalam kontes untuk air suci hidup. Namun, keputusannya mengejutkan pria dari suku sapi tanduk surga. Dia tidak mengerti mengapa Dong Genji tiba-tiba berubah pikiran. Tapi dia tahu Dong Genji pintar. Karena Dong Genji berkata mereka harus menunda rencana itu, dia tidak bisa bertindak gegabah. Bukan karena dia takut pada Suke. Jika serangan mereka tidak dipimpin oleh Dong Genji, dan jika dia membunuh Suke sendirian, orang lain mungkin mengejeknya karena mengintimidasi orang biasa. Itu akan menjadi rasa malu yang membara bagi suku sapi tanduk surga. Suke mengabaikan Dong Genji dan pria dari suku sapi tanduk surga. Dia melihat Thunder Illusion Body dengan senyum tipis. Saatnya mengambil alih Budfest dan Liu Jingning. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan helikopter dari sistem package. Tiba-tiba muncul di atas kapal pesiar. Apa itu? Orang-orang di daerah ini kembali terkejut dan merasa sangat penasaran dengan helikopter tersebut. Bentuk item ini juga sangat aneh. Suke mengabaikan seruan para penonton. Dia menikmati matahari dengan berbaring di geladak kapal pesiar. Sementara itu, pemberitahuan tentang akting kerasnya yang sukses terus bergema di benaknya, yang membuatnya merasa sangat menyenangkan. Tubuh ilusi gunturnya masuk ke helikopter dan menyalakan mesin. Rotor mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat, menciptakan angin kencang. Tuk 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 tuk. Seluruh area dipenuhi dengan suara helikopter yang memekakkan telinga. Tubuh ilusi guntur menarik tuas kendali dan helikopter langsung melompat ke udara, yang menciptakan lekukan di permukaan laut. Banyak pembudidaya menyaksikan dengan heran. Apa, benda ini terbang? Mereka dapat merasakan bahwa benda ini tidak memiliki ki spiritual. Itu seharusnya benda biasa. Aneh kalau bisa dengan mudah terbang ke langit. Seperti yang saya duga, tidak ada fluktuasi spiritual ki, jadi tidak bisa diserang oleh mantra pembatas. Jika kita bisa mendapatkan benda ini, petik 2. Ketika mereka melihat helikopter terbang dengan cepat menuju pantai, sebuah ide membuat mata mereka berbinar. Rupanya, helikopter ini jauh lebih cepat dari kapal mereka, itu bahkan lebih cepat daripada selancar Suke. Jika mereka dapat memiliki benda ini, akan sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan air suci hidup dan memenangkan tempat pertama. Tuanku, apa itu? Perawan suci keluarga Yun dari Laut Utara mau tidak mau bertanya dengan tergesa-gesa. Kapal Suke cukup menarik, namun, itu tidak memiliki fluktuasi spiritual ki. Untuk perawan suci keluarga Yun, kapal ini bisa menjadi salah satu koleksinya. Tapi kotak besi yang baru saja terbang itu berbeda. Sungguh ajaib bahwa ia bisa terbang tanpa ki spiritual atau kekuatan inti sejati. Jika keluarga Yun bisa mendapatkan benda ini, mereka pasti bisa memenangkan juara pertama dalam kompetisi dan mendapatkan air suci hidup. Itu helikopter. Suke menjawab dengan tenang bahkan tanpa mengangkat kelopak matanya. Dan namanya adalah Yui Hanato. Modelnya adalah Zero 276. Apakah Anda memiliki lebih banyak helikopter? Saya ingin membelinya dengan Spirit Stone. Perawan suci dari keluarga Yun segera berkata. Oh tidak, para penonton menyadari keluarga Yun telah mengambil inisiatif. Suke menggelengkan kepalanya. Tidak, fraksi langit meledak, kita hanya memiliki satu Yui Hanato. Setelah mengatakan itu, dia melirik perawan keluarga Yun dengan rasa ingin tahu. Apakah Anda tertarik dengan helikopter? Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Jika Anda bertanya kepada saya pasti akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Mengapa tidak meminta Anda sebelumnya? Sial, Anda tidak mengeluarkannya lebih awal.
Bagaimana kami bisa tahu Anda memiliki hal seperti itu? Para penonton cukup malu, bahkan perawan suci keluarga Yun tersenyum malu-malu. Namun, putra suci, perawan suci, dan pembangkit tenaga listrik dari benua timur menjadi lebih waspada. Kebanyakan dari mereka pernah berurusan dengan Suke, ini termasuk Jiang Yushu, tetua agung keluarga Jiang, Dong Genji dari Gedung Riang, Qinji dari Sekte Bunga dan Bulan Ilusi, serta pusat kekuatan lain dari keluarga Gong dan keluarga Bai. Semuanya telah ditipu oleh Suke. Sekarang Suke telah mengeluarkan kapal pesiar dan helikopter, yang dapat membantunya dengan mudah memenangkan tempat pertama. Namun, alih-alih berjuang untuk posisi pertama, dia memilih untuk berhenti seolah berencana memamerkan hartanya. Pasti ada yang salah di sini? Setelah mengingat trik Suke dari sebelumnya, para pembudidaya dari benua timur segera menjadi waspada. Orang ini akan menipu orang lain lagi. Tuk 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 tuk. Suara helikopter tiba-tiba terdengar lagi. Semua orang berbalik untuk memeriksa. Beberapa sosok muncul di helikopter, Liu Jingning, Duan Jiude, dan seekor anjing. Ini, terlalu cepat, seseorang berseru kaget. Mereka telah menghabiskan beberapa jam untuk mencapai daerah ini dari tepi pantai. Namun, helikopter berhasil dengan cepat membawa Liu Jingning dan Duan Jiude. Kecepatannya secepat kultivator terbang. Lebih penting lagi, helikopter itu kebal terhadap semua mantra pembatas di langit di atas laut yang melayang. Banyak orang di kerumunan yang menonton tiba-tiba tergoda. Jika Duan Jiude tidak ada di sana, mereka akan mencoba mencuri helikopter. Saat helikopter mendekat, seruan Duan Jiude dan Budfest datang dari langit. Wow! 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 Orang tua dan anjing itu sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala mereka ke udara dengan tawa bodoh. Pada saat ini, Suke berjalan ke tepi geladak dan, sambil tersenyum, menatap mereka. Budfest, apakah kamu mau steak? Jika ya, datang ke sini dan bunuh lembu itu. Kemudian, dia menunjuk pria dari suku sapi tanduk surga. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Membunuh lembu. Suku sapi tanduk surga adalah salah satu penguasa di benua selatan. Bagaimana mungkin orang biasa mengucapkan kata-kata sombong itu? Bocah cilik, jangan nakal. Saya ingat kita masih punya sisa daging sapi, kata Budfest, malu. Dia lebih suka menenggelamkan dirinya di laut daripada membunuh sapi tanduk surga. Duan Jiude memusatkan perhatiannya pada pria dari suku sapi tanduk surga. Tindakannya membekukan darah semua orang di sekitarnya. Bahkan anggota suku sapi tanduk surga bisa merasakan kedinginan. Sebagai orang biasa, ancaman Suke bukanlah apa-apa bagi mereka. Namun, Duan Jiude berbeda. Bahkan leluhur dari keluarga besar dan sekte tidak ingin menyinggung perasaannya. Jika Duan Jiude ingin membunuh beberapa lembu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Duan Jiude memandang Suke dengan serius. Anak muda, aku bisa membunuh 10 lembu untukmu, dan kamu bertanggung jawab untuk memasak. Mari kita bagi daging sapi dengan rasio 70-30. Saya akan mendapat 70%, dan Anda akan mendapat 30%. Mendengar itu, orang-orang dari suku sapi tanduk surga langsung menjadi pucat. Namun, Suke menatap Duan Jiude secara langsung dan menjawab, pengemis tua, kamu terlalu rakus. Saran Anda sangat kejam. Anda hanya membunuh 10 lembu dan meminta saya untuk memanggang 7 untuk Anda. Saran saya adalah Anda bisa menenggelamkan diri di laut. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Lalu bagaimana Anda membuat alokasi? Saya tidak akan menerima rasio 50-50, aku akan menderita kerugian besar seperti itu. Kata Duan Jiude, bingung. Suke mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Tentu saja kita tidak bisa membaginya secara adil. Saya juga akan menderita kerugian besar. Bagaimana dengan rasio 90-10? Saya akan mendapatkan 90% dan Anda dapat memiliki 10%. Apa? Duan Jiude sangat marah sehingga dia membuka mulutnya lebar-lebar. Bocah kecil, kamu tidak bisa begitu kejam. Rasio 90-10? Saya lebih suka menenggelamkan diri di laut. Oke, Anda mengatakan itu. Anda akan menenggelamkan diri Anda di laut, bukan? Sekarang, tolong mulai penampilanmu. F***CK. Duan Jiude sangat kesal hingga dia hampir meludahkan darah. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terus menatap Suke dan bernapas berat sampai helikopter mendarat di tanah. Suke tidak ingin membuang waktu dengan Duan Jiude. Dia setuju untuk membiarkan Duan Jiude naik helikopter, sehingga mereka bisa mengintimidasi orang lain bersama. Dia tidak menyangka Duan Jiude bisa membunuh seseorang untuknya.
Liu Jingning memandang Suke dengan heran. Bocah cilik, karena kamu memiliki benda ajaib semacam ini, mengapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Dengan item ini, kita benar-benar bisa menang. Dia benar-benar terkejut ketika dia naik helikopter. Benda itu bisa terbang bebas tanpa energi spiritual. Itu kebal terhadap penghancuran mantra restriktif. Jika Suke mengeluarkannya lebih awal, mereka pasti sudah tiba di pulau pertama sekarang dan bisa berhasil mendapatkan air suci hidup. Itu baru saja terlintas di benakku, jawab Suke dengan alasan murahan sambil tersenyum dan mengangkat bahu. Sebenarnya, tidak ada yang menyangka bahwa dia hanya ingin bertindak keras dengan melakukan begitu banyak persiapan. Persaingan seharusnya tidak menghalangi dia untuk bertindak tangguh. Dia bertindak tangguh dengan berselancar di laut terlebih dahulu. Kemudian, dia melakukannya lagi dengan kapal pesiarnya. Sekarang, dia mengeluarkan helikopternya. Poin tangguh akting yang dia peroleh beberapa kali lipat dari poin tangguh akting yang dia habiskan sebelumnya. Sebelumnya, dia hanya memiliki 2000 acting top points yang tersisa di antarmuka informasi pribadi. Sekarang, angkanya telah meningkat menjadi lebih dari 30.000 poin, yang membuat Suke menjadi orang kaya lagi. Juga, saat ini, sisa kapal mulai mendekati kapal pesiar Suke dan bahkan akan mengungguli dia. Banyak orang cukup gugup tentang kemungkinan serangan Duan Jiude. Wajah pucat pria dari suku sapi tanduk surga penuh dengan keluhan. Suke mengatakan dia akan dibunuh dan dimasak untuk makanan, yang membuatnya sangat kesal sehingga dia hampir menyerang Suke karena marah. Namun, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun di depan Duan Jiude. Hati Dong Genji dipenuhi dengan kecemburuan. Dia tidak mengerti mengapa Duan Jiude bisa melindungi Suke. Duan Jiude tidak akan menyerang Suke bahkan ketika mereka berdua saling mengutuk. Orang lain yang berani tidak menghormati Duan Jiude akan langsung dibunuh. Jika Duan Jiude bisa mendengar suara hati Dong Genji, dia akan mengeluh sambil menangis. Jika bukan karena tuanku yang kuat dan burger lezat itu, aku akan membunuh orang jahat itu. Hei, perawan suci keluarga Yun, apakah kamu akan pergi? Kemarilah, dan minumlah secangkir teh. Suke berteriak dengan ramah pada sebuah kapal raksasa. Untuk memperkuat helikopter dengan mantra pembatas pada malam sebelumnya, Suke telah menyewanya terlebih dahulu. Masa sewa akan segera berakhir, jadi dia memutuskan untuk menggunakan helikopter sepenuhnya sebelum menghilang. Orang-orang dari keluarga Yun merasa darah mereka membeku. Perawan suci mereka, yang cukup gugup, menjawab dengan senyum malu, "Terima kasih banyak atas undangan baik Anda. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk pergi ke kapalmu sekarang." Apakah kamu sedang bercanda? Minum teh dengan Duan Jiude sekarang hanyalah mencari kematian. Suke tersenyum dan mulai menyemangati para pembudidaya untuk membeli helikopter ini. Apakah kamu tidak menginginkan helikopter ini? Saya bisa mentransfernya kepada Anda. Rekan-rekan kultivator saya, apakah Anda ingin membelinya? Mendengar kata-katanya, pembangkit tenaga listrik dari keluarga besar dan sekte dari benua timur tidak bisa membantu tetapi menggerakkan bibir mereka. Beberapa dari mereka bahkan berencana untuk segera pergi. Mereka ingat adegan di mana mereka ditipu oleh Suke di Celestial Burial Valley. Mereka semua tahu dengan jelas bahwa orang ini akan menipu mereka lagi. Namun, orang-orang dari benua selatan, laut utara, dan gurun barat terkejut dengan tawarannya. Mengapa dia ingin menjual helikopter ajaib seperti itu? Apakah itu nyata? Suke mulai berteriak lagi. Ayo, teman-temanku, jika Anda ingin membelinya, sebutkan harganya. Anda hanya perlu 998 untuk mendapatkan helikopter ini. Ya, Anda mendengarnya dengan benar, hanya 998. Dengan 998, Anda tidak bisa menderita kerugian, dan Anda tidak bisa ditipu. Oh, tidak. Kamu hanya perlu 998 untuk membawa pulang Yui Hanato. Dia agak terburu-buru karena masa sewa helikopter akan segera berakhir. Sayang sekali helikopter itu menghilang sebelum seseorang dapat membelinya. Liu Jingning dan Budfest memutar mata mereka. Mereka tahu tentang perbuatan jahat Suke sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak percaya Suke benar-benar ingin menjual helikopter tersebut. Tapi mereka memilih diam dan menonton penampilan Suke. Duan Jiude melebarkan matanya dan berkata dengan heran, "Anak muda, apakah kamu gila? Mengapa Anda ingin menjual barang ini? Ada apa dengan benda ini? Saya tahu itu ajaib, tetapi bagaimana saya bisa memilikinya secara eksklusif? Saya pikir saya harus membagikan hal-hal ajaib ini kepada semua orang untuk memberi manfaat bagi dunia penggarap. Teman-teman, apakah saya benar?" Suke bertanya dengan suara yang benar dan nyaring. Orang-orang dari benua timur, yang merasa malu dengan kata-katanya, hanya menatapnya dengan jijik dan tidak berkata apa-apa. Namun, para pembudidaya dari 3 benua lainnya tidak dapat menahan keinginan mereka.
Ini adalah alat ajaib yang dapat membantu mereka memenangkan tempat pertama dalam kompetisi. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkan benda ini, mereka tidak peduli berapa banyak batu roh yang akan mereka habiskan untuk itu. Namun, para pembudidaya masih ragu. Mereka tidak percaya Suke bisa menjual barang sebagus itu. Daerah itu terdiam. Suke melanjutkan promosinya. Sebenarnya, fraksi surga yang meledak memiliki banyak helikopter. Tapi kami masih berlangsung, jadi kami sangat membutuhkan batu roh. Oleh karena itu, dengan berat hati kami harus menjual helikopter. Anda juga bisa mendapat manfaat dari ini. Ibarat sebuah lagu, selama semua orang bisa memberikan sedikit cinta kepada orang lain, dunia ini akan menjadi Eden yang menyenangkan. Ia mempromosikan penjualan helikopter tersebut dengan antusias melalui narasi dan bahkan nyanyian. Akhirnya, seorang biksu dari gurun barat yang tergoda oleh kenaikan pangkatnya bertanya, "Pemberi sedekah, saya ingin tahu arti dari 998 yang Anda sebutkan." 998 berarti 9.980.000 batu roh kelas terbaik, jawab Suke sambil mengedipkan matanya. Semua orang tercengang. 9.980.000 batu roh tingkat terbaik, mereka tidak akan pernah bisa mengumpulkan begitu banyak batu roh sekarang. Tidak ada yang akan membawa begitu banyak batu roh kualitas terbaik ke tanah misteri, itu bukan lelang. Teman-teman, harap tenang, saya belum menyelesaikan kata-kata saya. 9.980.000 batu roh tingkat terbaik adalah harga di masa lalu. Sekarang, harganya hanya 998.000 batu roh tingkat terbaik. Bahkan kurang dari 1 juta, kata Suke. Banyak orang yang tergiur dengan harga tersebut. Hampir tidak ada perbedaan antara 998.000 dan 1 juta, yang memang merupakan harga yang dapat diterima. Jika mereka bisa memenangkan tempat pertama dan mendapatkan air suci hidup, 1 juta batu roh tingkat terbaik bukanlah apa-apa. Pria dari suku sapi tanduk langit tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tunggu. Bagaimana jika kita membeli helikopter ini tetapi tidak tahu cara mengendarainya? Bisakah Anda menjamin Anda akan mengajari kami sampai kami tahu cara mengendarainya?" Bagaimanapun, mereka bertekad untuk memenangkan 3 besar kompetisi. Kemenangan orang lain tidak bisa diterima. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membeli helikopter tersebut. Meskipun mereka tidak tahu cara mengendarainya, mereka tidak akan membiarkan orang lain memilikinya. Selain itu, dia tidak menyangka Suke bisa mengajari mereka, jadi dia hanya bertanya dengan santai. Namun, Suke menjawab tanpa ragu, "Saudara Ox, yakinlah, jika Anda membeli helikopter ini, kami akan memberikan pilot gratis. Kami bahkan dapat memberi Anda bungkus daging sapi gratis untuk 3 kali makan Anda sehari." Pria dari suku sapi tanduk surga itu cukup senang. "Apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh?" Mereka dapat diyakinkan jika Suke dapat mengirim pilot untuk mengemudikan helikopter. Dengan begitu, mereka tidak perlu khawatir dengan konspirasi Suke. "Tentu saja aku bersungguh-sungguh. Oke, Li Bai dari fraksi surga yang meledak akan bertindak sebagai pilotmu," kata Suke kepada pria dari suku sapi tanduk surga, menunjuk ke tubuh ilusi guntur di kokpit. Orang-orang lainnya terkejut dengan kata-katanya. Bagaimana dia bisa mengirim penguasa di tahap transformasi bayi untuk mengemudikan helikopter untuk suku sapi tanduk surga? Nilai seorang penguasa pada tahap transformasi bayi jauh lebih dari 1 juta batu roh tingkat terbaik. Mungkinkah fraksi surga yang meledak ini sangat membutuhkan batu roh? Bahkan orang-orang dari benua timur bingung. Jika Suke hanya menjual helikopter, mereka akan sangat yakin bahwa dia akan menipu mereka. Namun, situasinya akan berbeda jika salah satu orangnya dikirim untuk mengemudikan helikopter. Suke tidak bisa menipu pelindungnya. Pria dari suku sapi tanduk langit langsung setuju. "Bagus, suku sapi tanduk surga akan membeli helikopter ini." Untuk mencegah orang lain menaikkan harga, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Suke. Melihat itu, Dong Genji hendak menghentikannya. Namun, dia memilih untuk tetap diam, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Orang-orang dari keluarga dan sekte lainnya mengerutkan kening. Jika Duan Jiude tidak ada di sini, mereka akan mulai memperebutkan helikopter. Setelah memeriksa cincin penyimpanan, Suke berkata kepada Thunder Illusion Body dengan senyum puas, "Oke, ini memang 1 juta batu roh tingkat terbaik. Li Bai, sekarang kamu bisa membawa saudara Ox dan anggota keluarganya ke langit." Tanpa ragu, Thunder Illusion Body menerbangkan helikopter langsung menuju kapal Heavenhorn Ox 3B. Ditatap dengan enggan dan iri oleh para pembudidaya lainnya, suku sapi tanduk surga mengirim 5 pembudidaya yang kuat untuk naik helikopter, termasuk pria yang memiliki kekuatan diskursif yang besar. Setelah menaiki helikopter, pria dari suku sapi tanduk langit mencibir di dalam hatinya dan mulai menatap Suke dengan sinis. "Haha, orang ini benar-benar bodoh.
Tidak heran dia bisa menjadi orang biasa. Dia sangat picik sehingga dia bahkan bisa menjual barang ajaib ini kepada kita. Suku sapi tanduk surga pasti akan memenangkan tempat pertama kompetisi ini. Wop 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 wop. Helikopter yang kuat mulai lagi dan terbang ke langit dengan cepat. Namun, tepat pada saat itu, Suke mengeluarkan sesuatu yang hitam dan besar yang dia sembunyikan. Itu adalah meriam bertenaga dewa? Dentang, Suke menempatkan meriam langsung di atas kapal pesiar. Kemudian, dia berteriak sambil melihat tubuh Tao-nya. Komandan Batalion Kedua, tembak jatuh helikopter itu. Malam ini, kita bisa makan daging sapi. Menembak, menembak jatuh. Mendengar kata-katanya, para pembudidaya terkejut. Anggota suku sapi tanduk langit yang tersisa di kapal mereka ketakutan. Mereka akan memuntahkan darah karena teror. Semua elit muda ada di helikopter. Jika helikopter ditembak jatuh, mereka akan jatuh ke laut Upflow dan langsung terbunuh. Berhenti, apa yang akan kamu lakukan? Jangan lupa bahwa orangmu juga ada di helikopter. Apakah Anda akan membunuh laki-laki Anda juga? Orang-orang dari suku sapi tanduk surga mulai berteriak dari kapal. Mereka tidak mampu kehilangan 5 jenius muda di helikopter. Aku tidak peduli, dan itu bukan urusanmu, kata Suke dengan jijik. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Dia telah mengirim Thunder Illusion Body untuk mengemudikan helikopter karena tidak dapat dibunuh. Bahkan jika itu jatuh ke laut yang mengalir ke atas, tubuh Tao dapat memanggilnya dengan beberapa seni sihir. Jadi, Suke sama sekali tidak khawatir. Tidak ada yang mengerti ini. Mereka mengira Suke adalah iblis yang akan membunuh bangsanya sendiri. Hanya Liu Jingning dan Budfest yang tahu Thunder Illusion Body hanyalah replikasi yang bisa dibunuh kapan saja. Namun, mereka tidak menyangka Suke begitu tak tahu malu. Bagaimana dia bisa menipu orang-orang itu ke dalam helikopter dan menembak jatuh mereka? Suara mendesing. Tubuh Tao Suke muncul di belakang meriam bertenaga dewa. Dia membuat segel Tao yang berkilauan dengan tangannya dan kemudian menepuk meriamnya. Bang! Meriam bertenaga dewa mulai bersinar dan mengeluarkan suara tumpul. Energi cahaya yang kuat terakumulasi di meriam dan akan ditembakkan. Orang-orang dari suku sapi tanduk surga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, berhenti. Helikopter itu milik kita sekarang. Mengapa Anda akan menembak helikopter kami? Aku hanya ingin menembaknya, jawab Suke dengan angkuh. Itu bukan urusanmu. Kata-katanya yang sombong membuat orang-orang dari suku sapi tanduk surga tercengang. Ledakan. Sinar emas sekuat serangan paling kuat dari seorang pembudidaya pada penyempurnaan panggung bayi asli menyembur keluar dari meriam bertenaga dewa dan menabrak helikopter di langit. Bang! Setelah ledakan besar, helikopter itu hancur berkeping-keping. Saat berikutnya, 6 sosok yang menangis ketakutan jatuh seperti layang-layang yang tertiup angin. Cepat, tangkap mereka dengan kapal! Teriak tetua suku sapi tanduk surga. Tolong bantu kami, dan kami akan membalas Anda dengan kompensasi yang memuaskan. Dia memerintahkan semua orang untuk mengemudikan kapal untuk menangkap para jenius muda yang jatuh. Dia juga mulai meminta keluarga dan sekte lain untuk membantu mereka. Namun, sebagian besar keluarga dan sekte dari benua selatan memilih untuk mengabaikan permintaannya dan menonton dengan dingin. Suku sapi tanduk surga adalah pesaing yang kuat bagi mereka di benua selatan. Mereka cukup senang melihat kematian jenius muda Heavenhorn Ox Tribe. Banyak keluarga dan sekte di Gurun Barat, Laut Utara, dan benua timur ingin membangun hubungan baik dengan suku sapi tanduk surga dan mulai mengemudikan kapal mereka ke para jenius muda yang jatuh untuk menyelamatkan mereka. Namun, situasinya telah melampaui harapan mereka. Setelah ditembak keluar dari helikopter, 5 jenius muda dari suku sapi tanduk surga langsung diliputi kepanikan. Lagi pula, laut yang mengalir itu seperti neraka. Begitu mereka jatuh ke dalamnya, hidup mereka akan dilahap oleh laut bersama dengan pencapaian kultivasi mereka. Salah satu jenius muda memanfaatkan kekuatan inti sejati untuk menggunakan seni sihirnya. Sebelum dia punya waktu untuk menstabilkan tubuhnya di langit, cahaya yang terdiri dari rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membungkus si jenius muda. Engah! Jenius muda dari suku sapi tanduk langit itu meledak menjadi awan kabut darah. Tidak, teriak tetua suku tanduk sapi tanduk surga yang patah hati. Seseorang dengan keras mengingatkan, jangan gunakan sihirmu. Tunggu saja kami menyelamatkanmu. Ledakan dan pengingat itu segera menenangkan keempat pemuda jenius lainnya. Mereka menahan keinginan untuk menggunakan seni sihir dan terus jatuh. Di antara mereka, pria dengan kekuatan diskursif yang lebih besar menghela nafas lega setelah melihat sebuah kapal besar mendekatinya. Setelah itu, dia mulai merasa marah di dalam hatinya.
Dia tidak bisa menerima dibodohi oleh Suke, yang hanyalah orang biasa. Suke, kamu sekarang telah menjadi musuh bebuyutan suku sapi tanduk surga, dia berteriak saat dia jatuh. Kami akan memburumu sampai mati. Awalnya, dia berencana untuk membunuh Suke bersama Dong Genji. Dia akhirnya dijebak oleh Suke, yang tentu saja membuatnya kesal. Dengan senyum tipis, Suke dengan tenang berkata, "Kalf, kamu bisa menanyakan pukulan besar dari benua timur. Semuanya berbicara tentang memburuku, aku lelah mendengarkan semua ini." Para pembudidaya dari benua timur menjadi kaku dan bibir mereka sedikit berkedut. Apa yang dia katakan itu benar. Sebagian besar keluarga dan sekte yang berpartisipasi dalam uji coba tanah misteri ini telah ditipu olehnya. Tampaknya semua keluarga dan sekte telah berjanji bahwa mereka akan memburu Suke sampai dia terbunuh kecuali fraksi Utopia dan Pavilion Rahasia Surga. Namun, tidak satupun dari mereka yang berhasil membunuh Suke, bahkan setelah dia menjadi orang biasa. Ini sangat menyebalkan. Banyak pembangkit tenaga listrik dari benua timur berseru dalam hati. Oke, itu saja untuk hari ini. Suke mengucapkan beberapa kata kejam dengan senyum dingin. Sekarang semua orang tahu aku adalah bos besar dari fraksi surga yang meledak. Jadi pikirkanlah sebelum memprovokasi saya lagi, sampah. Anda akan segera melihat konsekuensi menyinggung perasaan saya. Dia benar-benar bertindak keras dengan kata-kata itu. Namun, kata-katanya membuat banyak orang merasa sangat serius. Entah dia berani mengucapkan kata-kata itu sebagai orang biasa karena dia memiliki pendukung yang kuat atau dia hanya orang bodoh. Untuk membunuh orang dari suku sapi tanduk surga, dia membunuh pelindungnya sendiri. Pembunuhan tanpa ampun membuat banyak orang percaya dia memiliki pendukung yang kuat. Juga, Duan Jiude, yang berdiri di samping Suke, sangat tangguh. Sepertinya Duan Jiude juga punya ide yang sama. Dia memandang Suke dan, dengan senyum dingin, berkata, "Anak muda, kamu benar-benar beruntung. Mereka tidak akan menyerangmu karena aku di sini. Tapi kamu harus tahu aku bukan pelindungmu, dan jangan harap aku selalu melindungimu seperti ini." Suke memutar matanya. "Omong kosong, jika Anda tidak ada di sini, saya bisa menipu lebih banyak orang ke dalam helikopter? Pergi saja jika Anda tidak memiliki masalah lain di sini. Jangan berdiri di atas kapalku." "Kamu tidak ingin aku berdiri di kapalmu? Apa kamu yakin?" kata Duan Jiude dengan senyum sinis. Mata Suke membelalak. "Tentu saja, Anda telah membahayakan suasana hati saya. Sekarang napasku tidak lancar." Duan Jiude tertawa. "Anak muda, kamu harus bersikap baik. Anda harus menyadari bahwa jika saya tidak ada di sini, Anda sudah lama dibunuh oleh orang-orang itu." Suke mengeluarkan suara aneh. "Puff. Apa artinya?" "Aku mengejekmu, pengemis tua," kata Suke dengan nada menghina. "Apakah kamu punya kehormatan?" "Mereka terintimidasi oleh keanggunan saya. Itu sebabnya mereka tidak berani mendekati saya. Bagaimana Anda bisa menodai citra Anda seperti ini?" F***CK. Duan Jiude mengutuk dengan marah. "Jangan melewati batas. Sekarang Anda menodai citra Anda. Anda harus bertanya kepada mereka. Apakah mereka takut padamu, orang biasa, atau aku?" "Aku tidak akan bertanya. Saya tidak akan bertanya. Apa yang akan kamu lakukan?" "Baik, aku akan pergi sekarang. Jangan meminta bantuanku nanti." Duan Jiude sangat kesal sehingga dia pergi dengan melompat ke kapal yang lewat. Beberapa orang sibuk menyelamatkan para jenius muda yang jatuh dari suku sapi tanduk surga. Tapi kebanyakan orang tercengang dengan percakapan antara Suke dan Duan Jiude. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya kedua orang aneh ini sudah mulai berkelahi. "Teman-teman, jika kamu memiliki dendam terhadap pemuda ini, kamu bisa datang mencari keadilan dan aku tidak akan campur tangan." "Saya berjanji," Duan Jiude berteriak dengan dingin. Dia pikir penting untuk menghukum Suke sekarang dan menghentikannya menjadi sombong seperti itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mempertahankan reputasinya di dunia? "Kamu sangat bodoh," kata Suke dari kapal pesiarnya dengan senyum sinis. Dia menatap Duan Jiude dengan mata menghina. Duan Jiude kesal dengan tatapannya. "Bocah cilik, jangan melewati batas. Jika kamu terus menatapku seperti ini, aku tidak akan membantumu bahkan jika tuanku menghukumku karenanya." "Kamu anjing jika kamu berani mencoba menyelamatkanku," Suke berkata dengan acuh tak acuh. F***CK. Duan Jiude sangat marah pada saat ini. "Baik, Anda mengatakan itu, jangan salahkan kekejaman saya." Mendengar kata-katanya, mata para penonton berbinar. Sepertinya mereka berdua benar-benar baru saja jatuh. Tanpa perlindungan Duan Jiude, orang ini tidak perlu takut pada kita. "Bocah cilik,
Kamu, Liu Jingning juga tertegun. Dia tidak menyangka Suke benar-benar kesal saat mengolok-olok Duan Jiude. Dia juga merasa cukup jelas bahwa Suke bisa dibunuh oleh keluarga dan sekte dari 4 benua jika Duan Jiude tidak ada di sini. Mereka tidak akan pernah diintimidasi oleh orang biasa. Tuhanku, bocah kecil, apa yang akan kamu lakukan? Budfest terkejut, jadi dia segera bersembunyi di belakang Suke. Suke tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung seolah-olah dia adalah seorang pertapa ahli. Pada saat ini, pria dari suku sapi tanduk langit yang masih jatuh mau tidak mau berteriak, "Teman-teman, pria ini hanyalah orang biasa. Dia mendirikan suku sapi tanduk surga kita dan bahkan menyinggung senior Duan. Suku sapi tanduk surga kami akan memberi hadiah kepada orang yang membunuhnya dengan 10 juta batu roh bermutu tinggi dan 10 artefak sihir bintang 9. Sementara itu, Dong Genji juga menggunakan kesempatan ini untuk berteriak, "The Carefree Building akan meningkatkannya. Orang yang membunuh orang ini akan diberi 10 tempat di gedung Carefree. Bunuh dia!" Sekaligus, beberapa keluarga dan sekte mengemudikan kapal mereka langsung menuju Suke. Bagi mereka, ini adalah kesempatan besar untuk berteman dengan suku sapi tanduk surga dan gedung riang. Ini, dikombinasikan dengan bonus yang menarik, membuat mereka menyerang tanpa ragu. Melihat orang-orang menyerang, mereka yang masih ragu segera mengarahkan kapalnya menuju Suke. Lagi pula, mereka bisa mendapatkan 10 juta batu roh bermutu tinggi dari suku sapi tanduk surga dengan membunuh hanya 1 orang biasa. Itu benar-benar hadiah yang menggiurkan yang hanya bisa diberikan oleh suku sapi tanduk surga. Mereka memiliki lusinan tambang batu roh di benua selatan. Oh tidak, bocah kecil, apakah kamu masih memiliki helikopter semacam itu? Liu Jingning bertanya dengan cemas. Ayo segera pergi dari sini. Dia menyadari situasinya cukup berbahaya. Suke menggelengkan kepalanya. Helikopter? Tidak, dia mengangkat bahu dengan senyum tipis. Ini, wajah Liu Jingning seputih seprai. Bahkan dia, sebagai perawan suci yang perkasa, tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengalahkan begitu banyak keluarga dan sekte. Apa yang menunggu mereka sekarang adalah kematian yang pasti? Dia memikirkan mantra menyelam Suke, tapi dia segera menggelengkan kepalanya. Dia tahu dengan jelas bahwa mantra Suke hanya bisa memindahkan mereka ke tempat yang tidak jauh dari sini. Oleh karena itu, begitu mereka menggunakan mantranya, mereka mungkin akan diteleportasi ke permukaan laut dari laut yang mengalir tidak jauh, yang juga berarti kematian bagi mereka. Akhirnya, Liu Jingning menggigit bibirnya sedikit seolah-olah dia telah memutuskan untuk melakukan sesuatu. Kemudian, dia berbalik dan, dengan senyum masam, menatap Suke dan berkata, "Kek kecil, kamu harus mencari tempat untuk bersembunyi, lalu kamu bisa mencoba melarikan diri." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dengan tegas. Di depan begitu banyak kapal besar, dia menghela nafas sedikit dan melambaikan tangannya yang ramping. Sepertinya dia akan menggunakan beberapa seni sihir. Sebuah tangan tiba-tiba menepuk pundaknya, menyela jurus sihirnya. "Adik perempuan, apakah kamu akan menyelamatkanku dengan mempertaruhkan nyawamu? Jangan lakukan itu terlalu melodramatis. Anda bisa menyelamatkan saya hanya dengan menjadi wanita saya." Anda, petik 2. Liu Jingning berbalik dan menemukan Suke menatapnya sambil tersenyum. Dia dengan marah berkata, "Ini bukan waktunya untuk bercanda. Ketika saya menghentikan mereka, Anda dapat meminta bantuan dari Duan Jiude. Tetapi, mungkin aku tidak bisa menahan mereka untuk waktu yang lama. Tolong jangan bilang kamu serius tentang ini. Saya belum selesai berbicara. Saya tidak punya helikopter yang tersisa, tapi... Saya punya banyak kapal selam nuklir dan kapal induk." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berteriak, "Ayo, kapal induk Exploding Heavens." Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan menyebabkan gelombang besar terbang di sepanjang permukaan laut yang tenang. Saat berikutnya, 10 benda raksasa naik ke permukaan laut. Itu adalah kapal selam hitam pekat. Kapal keluarga dan sekte dikepung rapat oleh kapal selam. Wow! Peluit yang menggelegar datang dari jauh. 4 kapal induk besar, sebesar gunung, bergerak ke arah mereka dengan cepat mengikuti angin dan ombak.